Jadi agama itu sebetulnya akal yang ya. Iya. Berarti nggak ada agama, nggak ada akal. Tidak ada akal, tidak ada agama. Tidak ada akal, tidak ada agama. Iya. Jadi orang itu melalui akalnya dia akhirnya mengadakan pencarian-pencarian. Ya, karena orang yang boleh beragama itu yang sudah balik. Yang sudah balik. Ya. Atau sudah istilahnya sunat atau Bukan, kalau itu keliru pemahaman kayak gitu. Loh, kalau umumnya orang balik itu kalau perempuan udah datang bulan atau Itu haid. salah memahami balik. Balik itu asal kata dari balagoh. Artinya sampai. Balagoh sampai balik. Ya. Balagoh artinya Ya. sampai. Jadi kalau orang yang maksudnya manusia yang sudah sampai, sudah mampu, maka dia berhak untuk beragama. Berhak beragama. Jadi bukan karena kalau laki-laki harus sudah khitan atau sunat. Ya. Kalau orang itu sudah mengetahui rasa tujuh ya, bukan 7 tahun. Iya. Rasa tujuh. Rasa tujuh berarti dia sudah balik. Yang dimaksud rasa tujuh itu apa ya? Ya macam-macam kan, kita ada rasa pahit, manis, segala macam. Jadi rasa mungkin fisik, rasa metafisik, ada rasa. Berarti sudah pengetahuannya apa, akalnya itu sudah Ya, bisa menerima dengan ya artinya kalau sudah sampai lah istilahnya. iya, namanya sudah balik. sampai. Jadi Makanya sampai itu asal bahasa Arabnya kan balagoh. balagoh. Kalau orang yang sudah sampai disebut balik. Orang yang menyampaikan namanya mubalik. Ini enggak? Oh iya menyampaikan iya namanya betul tablik. betul. Jadi orang-orang mengatakan sudah balik apa belum? Nah, itu kan biasanya dinilai dari masalah wanita itu dari kalau orang menstruasi. Kita kan wis nyandak tah. Orang Jawanya kan gitu. Ya aslinya itu pencapaian akalnya itu Ya, sudah enggak. nyampe apa belum gitu Masih loh. umur 70 nih gak nyandak ya kanak-kanak. Cek anak-anak. Gitu, masih umurnya 10 tahun tapi dia sudah nyandak, ya berarti dewasa. Jadi pengertian balik selama ini banyak orang yang awam loh yang aslinya. Yang keliru. Iya keliru. Dalam pemahamannya itu balik itu saya juga. Pokoknya wis sunat itu balik. Lek wedok wis menstruasi balik. Ya. Karena tidak tahu arti kata balik yang Balik sebenarnya ini. artinya apa nggak tahu. Ayo. Wah kacau ini. Balik artinya sudah sampai. Bahasa Jawane wis nyandak. Wis nyandak itu artinya nalare wis Sampai. iso lah. Ya. Nah, orang yang menyampaikan disebut mubalik. Istilahnya melakukan penyampaian jenenge tablik. Tablik. Misalnya tablik akbar. Ah, ya, berarti- Tablik akbar Tablik itu apa tapi berarti di situ penyampaian besar. penyampaian besar. Iya. Tapi biasanya di situ terjadi apa? Orang-orang yang berkerumun mengadakan misalnya pengajian apa itu. Nah, itu bisa juga disebut gitu. Tapi ya, tablik akbar itu ya, artinya misalnya ada seorang pencerah menyampaikan suatu kebenaran, nah itu disebut tablik. Tapi Oh, tablik di sini gitu. menyampaikan ajaran-ajaran, aturan-aturan gitu loh. Ya, kan seperti kita-kita ini kan belum paham dalam hal arti kata dari bahasa-bahasa Arab yang tertera selama ini. Seperti tadi balik tadi. Wah, ya baru kali ini saya juga betul-betul paham. Tadinya kalau balik ya sunat atau khitan atau wanitanya sudah menstruasi. Nah itu namanya pendangkalan makna itu. Pendangkalan makna. Iya. Waduh kacau ini. Sama dengan gini, ada tulisan namanya Kullu nafsin zaikatul maut. Nah gitu kan, itu juga. Artinya apa itu yang? Setiap yang hidup pasti mati gitu. Yang semua yang hidup pasti mati. Nah, itu sebetulnya pendangkalan makna juga. Pendangkalannya di mana ya? Rasa saya ini orang sudah tahu semua yang hidup pasti mati. Iya. Terus nggak perlu pakai ayat lagi, ngapain? Kalau Tuhan menulis lewat ayat berarti kan ada pesan spiritual di dalamnya. Harus ada pengkajian lebih dalam Lebih lagi. dalam. Artinya setiap yang hidup harus bisa merasakan mati.
harus bisa merasakan mati. Bukan Kalau yang hidup harus bisa merasakan mati. harus mati. Bukan, harus merasakan mati. Merasakan mati Nek aslinya mati, gitu. Nek mati kan enggak, wong nek wis mati itu malah gak iso ngrasakno mati. Iya betul. Ngerti nggak? Justru dari ketika kita masih hidup, kita dianjurkan mengalami bagaimana merasakan mati. Itu yang disebut dengan mati sakjroning Urip. Oh, Nek mati pada saat ngalami mati malah nggak ngalami mati temenan itu namanya. Wah, ini serem ini. Ini kalau dikupas jadi istilahnya apa? Yang tertulis di dalam Al-Quran itu ada bahasa-bahasa yang keren. tersembunyi yang ya. Iya, keren. Jadi kalau kita mengukupasnya seperti yang pernah saya dengar itu kacau. Kacau. Ya seperti balik tadi kacau wis. Loh, guru agama saya dulu itu bilangnya juga gitu soalnya. Iya. Jadi ngertinya ya di situ. Heeh. Nah, kacau. Lalu yang disebut sanad itu apa yang? Sanad itu artinya hubungan, ada hubungan. Tapi hubungan. sanad yang tahu itu sebetulnya ya. Tapi yang sering kali diungkap sama orang-orang sanad itu hubungan, padahal bukan. Kalau yang disebut sanad itu artinya hadis ya, sebuah hadis. Ya. Setiap hadis itu ada perawi, ada sanad. Perawi itu artinya yang menyampaikan, yang meriwayatkan. Orang-orang yang meriwayatkan. Itu namanya para perawi. Nah, yang disampaikan itu namanya sanad. Gitu loh. Tapi seringkali orang ngomong kalau nggak ada sanadnya nggak. Nah ini nggak tahu dari mana. Ada kata-kata kalau nggak ada sanadnya nggak sah. Nggak sah gitu. Kamu kalau nggak ada sanadnya ke atas, seolah-olah kalau nggak ada hubungan apa istilahnya kalau kita nggak punya hubungan sebagai guru murid sama ini terus nggak sah gitu, atau hubungan darah. Iya, seringkali saya juga dengar kata-kata masalah sanad itu, oh itu nggak ada sanadnya. Nah, iya. Nah, itu saya juga akhirnya bingung. Terus saya tanya, nggak ada sanadnya maksudnya gimana? Ya pokoknya sanad. Nah, saya nggak ngerti sanad, bingung saya. Orang-orang juga sebenarnya banyak yang nggak tahu. Nggak tahu, saya tanya sendiri juga nggak tahu. Apa itu sanad? Ya sanadnya sebetulnya itu tadi isi ya, yang disampaikan dalam satu hadis itulah sanad. Ya memang seperti tadi, agama adalah akal. Tidak berakal maka tidak beragama. Karena kalau beragama tanpa akal itu bisa terjadi kesesatan. Iya betul. Fanatik buta. Karena dalil kitab suci itu harus didampingi oleh akal dan ilmu, oleh logika dan sains. Tanpa itu rusak. Ya kerusakan yang ada pada umat Islam itu dikarenakan itu. Mereka hanya mengandalkan dalil nakli istilahnya. Apa itu dalil nakli ya? Dalil nakli itu artinya dalil-dalil yang bersifat keagamaan. Kalau dalam Islam itu ada istilah harus ada nakli, harus ada akli. Akli itu akal, nakli itu keagamaan. Ya, dalil agama. Ya itu saya banyak itu hadis itu bermacam-macam, ada hadis ini. Lalu ada yang bilang, oh ini hadis sahih. Yang ini tidak sahih. Sebetulnya hadis itu menjadi penting. Ya. Hadis itu menjadi penting dikarenakan gini, ya Mbak Gem. Dalam Islam itu pegangannya orang Islam itu secara formal itu dua. Satu adalah Quran, yang kedua adalah sunnah. Sunnah, bukan hadis. Bukan, sunnah. Sunnah. Nah, sunnah itu bisa kita lihat pada saat Nabi hidup. Karena kita bisa melihat kebiasaannya Nabi itu gimana kalau minum, iya, kalau duduk, kalau mandi, kalau melayani tamu, kalau dia sembahyang, kalau itu pada waktu dia hidup. Dalam Quran itu tidak ada, dalam Quran itu adanya cuma perintah sholat. Tapi caranya sholat tidak ada. Nah, untuk mengetahui caranya sholat kan harus lihat Nabi. Iya. Waktu hidup, gitu kan? Nah sekarang kita nggak bisa lihat Nabi.
Karena nggak bisa lihat Nabi, akhirnya kita hanya mengandalkan hadis. Karena hadis itu adalah tulisan-tulisan berdasarkan kesaksian-kesaksian para sahabat melihat kehidupan Nabi. Cuma masalahnya hadis-hadis tadi ada hadis palsu juga yang disebut hadis dhaif. Karena banyak orang yang menulis hadis hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi hadis itu juga bermacam-macam ya. Macam-macam. Ada yang hadis palsu juga ternyata. Itu yang disebut dhaif. Zaman itu kan kalau ada orang bilang, Nabi Muhammad kemarin makan korma yang saya jual. Itu kan dalam rangka supaya kormanya laris. Kormanya laris. Akhirnya ada politik dagang juga ini. Nah, ya seperti itulah. Aduh. Sama dengan kalau kita misalnya kemarin Jokowi datang ke warung saya. Nah, itu kan ya akhirnya warungnya laris. Wah, Jokowi makan di warungku. Ya seperti itulah. Orang-orang yang mencoba untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Selalu dia membuat hoak-hoak yang bisa hanya menguntungkan dirinya sendiri ya. Hadis-hadis pun banyak yang tercipta karena itu. Oleh karena itu kita harus seleksi banget untuk mengetahui hadis yang benar mana yang salah. Dan hadis yang kuat itu adalah hadis yang mutawatir. Tahu mutawatir? Belum. Hadis mutawatir itu gini. Ketika Nabi Muhammad misalnya sedang dialog, sedang ceramah, yang mendengarkan 100 orang. Nah, 100 orang ini akan mengatakan hal yang sama karena dia mendengar yang sama. Nah, 100 orang ini nggak mungkin bohong. Iya. Ngerti nggak? Iya. Tapi kalau sampean misalnya mendengarkan kata-kata dari yang sekarang satu orang ya. Iya. Kan bisa bohong. Saya tadi dari dapat ini ya kan saksinya apa? Saksinya nggak ada. Iya gitu. Jadi hadis makin banyak perawinya itu makin kuat. Jadi yang ini kembali lagi ke masalah hal sholat tadi dalam Al-Quran itu kita diperintahkan sholat ya. Iya, tapi diperintahkan kalau untuk tingkat pertama lakukan sholat. Tapi sebetulnya dirikan sholat. Dirikan sholat ya. Ya, tapi banyak orang nggak paham dalam arti yang sebenarnya. Ya, sholat itu yang saya tahu ya, yang 5 waktu itu. Apa itu di dalam Al-Quran juga ada penjelasannya? Yang 5 waktu itu wajib bagi anak-anak. Oh, bagi anak-anak. karena yang namanya kebaikan itu harusnya tidak dikasih stempel wajib. Iya, yang satu kebaikan kalau dikasih stempel wajib, ya, itu artinya kamu wajib pajak, wajib ini kan hanya mengingatkan orang-orang yang belum sadar. Iya. Orang yang belum sadar bayar diingatkan. Bagi orang-orang yang sadar nggak butuh dikasih kata-kata wajib. Kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Nah, itu untuk anak-anak. Kan juga ada itu kemarin ada ngomong itu karena akidah saya ini gini. Akidah itu apa yang? Akidah itu ya keimanan. Keimanannya. Bukan pengetahuan ya. Bukan. Keimanan itu hasil akumulasi pengetahuannya dan pengalamannya yang menyatu dalam pikirannya, kemudian jadilah dia sebagai akidah. Iya. Sebagai keimanannya ya. Keimanan. Ya, akidahnya orang Islam gini, akidahnya orang Kristen gini. Ya itu kan permasalahan keyakinan aja. Gitu keyakinan, ya. Sistem. Jadi saya itu kadang itu kan masih awam dalam dunia Islam, walaupun saya juga orang Islam. Ya itu dari kata-kata yang tidak saya pahami artinya tadi. Ya akhirnya ya simpang siur ya, ketemu yang ini baru tahu penjabarannya. Kalau yang malah nggak tahu, yang ini orang Islam atau bukan. Malah nggak tahu. Nggak tahu, karena yang tahu yang Islam atau bukan hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Iya, kalau yang aku Islam dia nggak diakoni Tuhan ya apa? Lah dulu itu yang kan juga termasuk jamaah yang fanatik, jamaah Al-Falah yang fanatik. Salah juga. Salah juga. Fanatik itu namanya hanya ikut-ikutan orang bontek itu. Oh, ikut-ikutan. Iya, kritis yang itu. Bukan fanatik tapi kritis ya. Sangat kritis. Ya itu tadi akal. Harus gunakan akal dalam segala hal.
Fanatik sama taat tuh beda. Fanatik sama taat, ya. Ya, kalau fanatik itu ikut tapi membabi buta. Fanatik. Nah, itu yang melahirkan manusia-manusia radikal. Pokoknya ini ya ini, ya, fanatik. Kalau taat itu bagus. Gitu. Tapi masalahnya sekarang gini, kalau kita lihat secara spiritual, orang Islam tuh nggak banyak. Yang banyak hanya orang yang mengaku Islam. Orang yang mengaku Islam, yang Islam, banyak. Yang Islam jarang yang. Nggak ada. Boleh bilang orang yang mengaku Islam dengan orang yang melakukan Islam itu beda. Apalagi orang yang sudah merasakan Islam. Yang sudah merasakan Islam, beda lagi. Beda lagi. Lho padha aku ngaku-ngaku wis mangan duren, ngaku-ngaku tok. Tapi durung tahu tuku durene ngono. Nah, iku wis mangan durene, wis ngrasakno durene. Nah, beda kan? Orang yang mengaku Islam itu banyak. Iya. Tapi yang melakukan Islam hanya beberapa orang, dan yang bisa merasakan Islam sedikit sekali. Sedikit sekali. Wah, ini besok-besok ini surga, makanya itu 1001 yang masuk surga ini, yang surga menurut orang-orang dulu itu gitu. Surga itu hanya bisa dirasakan dengan merasakan Islam. Rasanya Islam. Rasanya Islam baru mengetahui surga yang ya. Kalau hanya ngaku-ngaku ya golek ono surgamu kan dia gak ono.